proses pembelajaran siklus yang pertama. Oh iya, baik Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Berarti pertama itu kelebihannya dulu ya Bu, atau gimana? Ininya dulu deh. Oh boleh, kelebihannya dulu, boleh Bu. Kalau kelebihannya, terus terang ya Bu, anak terlihat lebih semangat untuk belajar karena sebelumnya saya jujur belum pernah belajar dengan mengintegrasikan TPEC ya Bu. Seperti menayangkan video, menayangkan PowerPoint, ini di pembelajaran di kelas saya baru sekarang. Jadi anak-anak terlihat betul-betul semangat dan antusias mengikuti kegiatan belajarnya seperti itu, Bu. Karena mungkin bagi mereka merupakan pengalaman baru begitu. Oke, jadi hal positifnya itu ada media pembelajaran yang digunakan ya. Media di sini menggunakan video dan itu memberikan dampak positif begitu menurut Bunia ya. Ya. Oke, selanjutnya ada lagi Bu? Apa ya? Kayaknya udah sih Bu, itu aja. Nah, menurut Bunia, apakah semua tujuan pembelajaran itu dapat tercapai? Bu, menurut saya udah semua tercapai, alhamdulillah. Tercapai ya. Kalau tidak salah itu Bunia itu berkaitan perkembangbiakan, kemudian apa ya kedua mozaik ya. Iya Bu. Ya. Oke. Kemudian menurut Bunia ada kendala ketika pembelajaran Sebenarnya dilaksanakan? kendala sih tidak ada ya Bu, cuma ya masih ada sih salah satu siswa lah yang masih kurang aktif ketika berdiskusi, ketika mengerjakan LKPD, dan ketika membuat karya mozaik masih ada satu orang sih Bu dalam satu kelompok, di kelompok satu gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Ibu atau upaya yang sudah dilakukan Ibu mengatasi peserta didik tersebut seperti apa? Yang pertama memberi bimbingan supaya dia bisa ikut aktif, pas pelaksanaannya juga langsung ngasih tahu gitu ya Bu. Terus menentukan juga tugasnya masing-masing, misalnya ketika membuat mozaik, dikasih tahu misalnya ini bagian yang menggunting si A, bagian yang menempel si B, begitu Bu. Oke, atau mungkin semuanya harus terlibat ya ketika menggunting mungkin bisa juga dilakukan oleh beberapa peserta dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kalau yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran Bunia menurut Bunia itu pada bagian mana? Bagian mana ya? Kalau sepengetahuan saya kayaknya udah cukup sih Bu, soalnya tujuan pembelajaran kan udah tercapai Bu. Oke, ya menurut Bunia ini mah berdiskusi saja. Berkaitan dengan perkembangbiakan gitu ya. Menurut Bunia, apakah anak-anak itu memahami melalui kegiatan-kegiatan yang konstruktivis atau masih ada berpusat kepada guru? Proses belajar kemarin Bu? Iya, betul Bu. Menurut Bunia sudah diimplementasikan misalnya pendekatan konstruktivisme yang kegiatannya itu mengarahkan bahwa anak tuh membangun sendiri pengetahuannya, bukan diberikan langsung oleh kita gitu. Sudah Bu, sudah diarahkan seperti itu. Boleh dijelaskan? Ketika perkembangbiakan tumbuhan secara alami, saya kan pertama menanyakan dulu di halaman depan rumah mereka ada pohon apa aja. Kemudian mereka menjawab ada mangga, jambu, lengkeng kayak gitu. Terus saya nanya perkembangbiakannya dengan cara bagaimana? Mereka ada yang menyebut biji. Kenapa? Karena ketika buahnya dimakan, bijinya dibuang, jadi gitu Bu. Oke, ya mungkin untuk proses diskusi, untuk proses persepsi itu ya untuk masuk ke dalam materi sudah bagus ada proses dialog gitu ya. Tapi untuk bahwa
Ini sih sebetulnya besok ya ingin saya jelaskannya, misalnya ada Bunia tuh membahas tentang perkembangbiakan itu kan ada dengan biji, tunas, umbi dan lain sebagainya. Itu sepertinya anak-anak masih banyak kegiatannya tuh hanya membaca teks yang ada di PowerPoint gitu ya. Coba katanya yang umbi itu ada hewan, tumbuhan apa saja gitu. Jadi anak-anak mengetahui mengenai uh, perkembangbiakan umbi misalnya, kemudian yang menggunakan tunas, itu kecenderungannya kalau menurut hemat saya mereka tahu karena membaca dari teks yang ada di dalam PowerPoint. Jadi bukan misalnya mengobservasi atau observasi lingkungan misalnya atau observasi melalui video. Jadi anak tuh memahami yang dengan umbi itu ada A, B, C itu bukan langsung dengan membaca gitu, tetapi ada proses lain dulu yang dilakukan. Misalnya tadi observasi, kemudian menonton video. Tapi kalaupun video, baiknya itu bukan langsung penjelasan ya. Ini untuk Bapak dan Ibu semuanya. Video baik untuk digunakan di dalam pembelajaran, tetapi bukan langsung membahas tentang membahas tentang materinya. Jadi bukan penjelasannya. Misalnya perkembangbiakan itu dilakukan dengan beberapa cara. Ada biji tunas yang tumbuhan berkembang biak menggunakan tunas adalah A, B, C. Itu sih sebetulnya ini mah bukan kasus Bunia, tapi saya hanya memberi contoh saja. Itu sebetulnya menurut hemat saya sama saja dengan ceramah, tetapi ceramah versinya digital gitu. Jadi ceramah kita digantikan dengan video. Nah, video itu sangat bagus Bapak dan Ibu, tetapi untuk mengamati dulu, misalnya ada video berkaitan bahwa bagaimana proses tumbuhnya pisang misalnya, proses tumbuhnya mangga misalnya. Baru nanti kita elaborasi, kita diskusikan berdasarkan video tersebut gitu. Jadi elaborasi, menonton video itu bisa bagian dari konstruktivis. Tapi bukan hanya mendengarkan penjelasan dari video misalnya atau melihat teks-teks yang ada gitu ya. Itu Berarti, mungkin ya Bunia ya. Kemarin kurang tepat ya Bu? Bukan kurang tepat, itu boleh dilakukan misalnya Bunia menggunakan PowerPoint ada penjelasan ya. Kalau misalnya yang menggunakan umbi itu tumbuhan apa saja kan kayak gitu ya kalau tidak salah. Kemudian yang menggunakan tunas itu apa saja. Tapi itu seperti anak tuh langsung membaca gitu. Nggak ada proses mereka mengamati dulu. Boleh nggak ada teks yang di dalam PowerPoint boleh, tetapi itu sebagai penguat di akhir gitu. Jadi berdasarkan mereka mengamati dulu, kemudian diskusi, baru nanti khawatirnya ada peserta yang yang miskonsepsi, baru kita tayangkan teksnya gitu. Jadi teks itu sebagai menurut hemat saya ya, teks itu bisa digunakan salah satunya bisa digunakan untuk penguatan gitu. Tapi bukan anak-anak tahu dari teks gitu ya. Maksudnya teks yang ada di PowerPoint ya. Begitu ya Bunia ya. Iya Bu, iya Bu. Oke, sip. Nanti mungkin ini sebetulnya harusnya besok ya saya sampaikan. Kemudian yang selanjutnya Bu Kokom. Oh, Pak Ahmad, bagaimana Pak? Ya, silahkan Pak. Saya tidak menambahkan, mau perform Bu. Bagaimana Pak? Boleh. Silakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu dosen dan Ibu guru kamu yang saya hormati serta rekan mahasiswa yang saya banggakan. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mereview apa yang sudah saya lakukan kemarin tentang pembelajaran RPP pertama. Sebetulnya dari awal kita kan sudah memahami bahwa kegiatan praktik itu akan dilakukan, tetapi di awal praktik kan kita hanya dikasih waktu 1 atau 2 hari untuk melakukan persiapan di pembelajaran ke-1 ya, sehingga saya merasa kesannya itu agak mendadak. Padahal kita tahu dari sebelumnya bahwa pada tanggal-tanggal itu kita akan melakukan praktik,
tapi hari hanya kan kita belum paham saat itu. Okay. Jadi karena itulah pada satu hari sebelum praktik kita betul-betul mengoptimalkan segala sesuatunya di sekolah, baik siswanya maupun peralatan yang digunakan, alat belajar, kemudian media dan sebagainya. Kemudian pada saat praktik ada beberapa hal yang mungkin menjadi kekurangan dalam praktik pembelajaran yang saya lakukan. Yang pertama mungkin ada gangguan dari internal dan eksternal ya. Yang pertama mungkin karena suasana tatap muka baru ya, walaupun memang hanya 50% dan siswa yang hadir pun hanya 50%, itu aktivitas di kelas lain sedikit mengganggu volume suara di kelas yang jadi kelas praktek saya. Sehingga suara bising itu kadang-kadang terdengar dan itu sangat tidak diharapkan sebelumnya. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa keaktifan siswa pada saat belajar itu cenderung menurun dari biasanya, karena mungkin mereka belum terbiasa kembali untuk belajar di kelas, biasanya di rumah gitu Ibu. Jadi saya belum melihat adanya respon yang sangat antusias ketika saya bertanya ataupun memancing jawaban siswa. Jadi pada saat itu memang keaktifan siswa walaupun terlihat dalam video itu menurut saya belum maksimal. Oke, tidak seperti biasanya gitu ya. Karena saya biasanya kan kalau saya mengajukan pertanyaan dari pemahaman ini ada yang bertanya, kemarin itu hampir tidak ada yang bertanya Ibu sama sekali. Jadi mungkin itu kelemahannya ya. Jadi saya belum bisa meraih minat siswa untuk ikut masuk secara total dalam pembelajaran sehingga mereka memiliki pemahaman yang kurang kemudian bisa mengajukan pertanyaan. Itu belum terlihat sama sekali. Kemudian yang kedua yang saya lihat itu siswa masih merasa canggung. Mungkin karena ada 2 rekan guru yang saya minta tolong untuk merekam video, itu kan biasanya tidak dilakukan. Dan itu membuat siswa agak sedikit merasa canggung di awal-awal. Gitu. Nah, kemudian hal yang saya khawatirkan karena saya belum pernah merekam video pembelajaran yang saya lakukan, itu adalah saya takut gagal dalam perekaman video. Mengapa demikian? Karena kalau gagal itu berarti saya harus mengulang dari awal kegiatan. Dan itu bukan hal yang bukan hal yang diharapkan sama sekali. Selain mungkin siswanya merasa jenuh, juga kita seperti melakukan hal yang sia-sia. Dan nyata memang walaupun kita menggunakan handphone biasa dan kualitas suaranya agak kecil, alhamdulillah rekaman berjalan dengan baik. Kita menggunakan 2 handphone untuk cadangan agar tidak ada kendala dalam rekaman. Oh gitu ya. Jadi menggunakan 2 itu untuk ini ya Pak, menghindari hal-hal yang tadi tidak diinginkan gitu ya. Nah selanjutnya Ibu, dari review tentang tujuan pembelajaran yang ditulis di RPT, itu ternyata yang pertama kita ada sedikit pengurangan alokasi waktu. Tadinya mau sampai siang karena memang tatap muka terbatas ini tidak menghendaki. Jadi kemarin itu saya putuskan saya hanya mengambil 2 jam pelajaran, yaitu 35 kali 2, jadi 70 menit. Walaupun memang dalam pelaksanaannya itu sekitar 77 menit, jadi ada lebih sedikit. Nah dari tujuan pembelajaran yang disusun itu tidak seluruhnya tercapai, terutama yang K4. Karena di sana tidak ada praktik, kebetulan itu kita ada praktik membuat paragraf dari jenis binatang yang ditentukan, jadi membuat deskripsi binatang. Itu tidak dilakukan karena memang waktunya tidak cukup. Kemudian yang kedua itu dalam fase provided recognition yang dalam cooperative learning. Mungkin karena saya belum hafal sekali, pada saat pembelajaran itu hampir terlewat Ibu. Jadi fase yang terakhir itu
fase pemberian penghargaan terhadap pekerjaan siswa, walaupun memang hanya sepintas, itu menurut saya masih belum dari apa yang direncanakan di RPP, karena memang RPP saat itu tidak saya baca, hanya diingat secara global saja. Jadi untuk model cooperative learning-nya ada fase yang terlewat sedikit, walaupun memang ada penekanan secara tidak lama begitu. Jadi secara umum saya melihat bahwa pembelajaran awal ini saya menilai adalah pembelajaran yang cukup berhasil dan membuat saya menjadi percaya diri untuk melakukan pembelajaran berikutnya, walaupun memang banyak sekali kekurangan. Hal yang menjadi kelebihan mungkin dalam pembelajaran ini adalah bahwa pada saat kegiatan penutup kita melakukan analisis soal evaluasi, itu hampir seluruhnya bisa terjawab oleh siswa. Jadi hanya beberapa nomor saja, hanya satu nomor mungkin yang hanya dijawab betul oleh 4 atau 5 orang siswa. Demikian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ingin mengelaborasi sedikit Pak, kalau misalnya untuk kelebihannya gitu ya, tadi sudah dilaksanakan, adakah hal-hal yang menurut Bapak perlu ditingkatkan gitu ya untuk di kedepannya berdasarkan praktek yang pertama ini? Mungkin dari kekurangan itu terutama ini tentang keaktifan siswa. Kita akan mencoba mencari cara yang terbaik sehingga pada pembelajaran kedua nanti siswa itu betul-betul sangat antusias dalam pembelajaran. Jadi tidak seperti orang baru bangun dari tidur ya Ibu, kan biasanya kalau orang baru bangun dari tidur kan kurang konsentrasi. Iya, nyawanya katanya belum kumpul ya Pak ya. Ya, di awal pembelajaran tatap muka terbatas, jadi mungkin masih belum maksimal konsentrasinya. Oke, ya. Jadi mudah-mudahan nanti di pertemuan yang kedua pembelajarannya bisa lebih aktif ya. Dan tadi yang saya ingin menanggapi yang disampaikan oleh Bapak, betul sekali bahwa mungkin Bapak dan Ibu merasa persiapannya itu agak sedikit mepet ya, karena di hari pertama kita melaksanakan web meeting gitu ya untuk orientasi pelaksanaan PPL ini, kemudian di hari kedua Bapak dan Ibu diminta langsung melaksanakan kegiatan PPL gitu ya. Tapi kalau saya melihat dari video-videonya, alhamdulillah ya, walaupun misalnya ada keterbatasan gitu ya, tapi alhamdulillah semuanya bisa dilaksanakan dengan baik, karena memang itu Pak Ahmad, jadi urutannya memang sudah ditetapkan oleh kementerian gitu ya. Hari pertama orientasi, hari kedua itu harus sudah pengimplementasian. Tapi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita, dan saya yakin kalau melihat dari pembelajaran yang pertama yang kita yang kita rasa persiapannya sangat mepet, juga sudah cukup baik. Mudah-mudahan nanti di praktek yang kedua pembelajaran Bapak dan Ibu bisa jauh lebih baik lagi gitu ya. Terutama ini ya, mungkin anak-anaknya itu masih belum terbiasa lagi ya setelah sekian lama sekolah dari rumah gitu ya, daring, sekarang harus luring, dan kemudian tadi ditambah lagi ada orang lain di kelasnya, ditambah lagi di video, jadi tambah aja tuh anak-anak teh gitu ya, jadi ya takut, ragu mungkin, jadi keaktifannya mungkin belum seperti yang biasa. Tapi mudah-mudahan nanti di pembelajaran yang kedua sudah akan lebih baik lagi ya Pak Ahmad ya. Oke, sip. Ada lagi Pak? Mungkin hanya itu Bu. Oke, untuk pembelajaran kedua itu kemarin itu yang saya masih bingung itu cara yang paling efektif menggunakan PowerPoint. Sedangkan saya menghendaki PowerPoint itu ditayangkan, sisanya kita memfasilitasi anak untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Tetapi karena memang pada saat itu kita menggabungkan 3 mata pelajaran, itu PowerPoint kita sajikan itu terpotong gitu Ibu. Ada sesi 1 untuk pelajaran ini, sesi 2 untuk pelajaran kedua, dan seterusnya.
Menurut Ibu itu sebaiknya seperti apa? Fleksibel Bapak. Jadi menurut hemat saya tidak bisa kita tetapkan PowerPoint harus di awal, PowerPoint harus di tengah, atau maksudnya di awal itu awal kegiatan inti ya. Di awal kegiatan inti, di tengah kegiatan inti, atau di akhir kegiatan inti. Intinya adalah digunakan sesuai dengan alur, sesuai dengan urutan mata pelajaran, sesuai dengan urutan kegiatan gitu. Mungkin di awal ada sedikit dulu orientasi gitu ya, kemudian anak-anak mengkonstruksi, anak-anak melakukan praktek gitu ya, anak-anak melakukan observasi, nanti ada tayangan PowerPoint lagi, kemudian setelah ada tayangan, kemudian ada kegiatan yang lain lagi gitu ya. Jadi tidak dari awal sampai akhir menggunakan PowerPoint, itu juga sangat diperbolehkan Pak. Jadi fleksibel saja, yang paling penting prinsip konstruktivismenya, prinsip pembelajaran berbasis HOTS-nya, TPEC-nya itu tetap diimplementasikan begitu Pak. Ya, begitu mungkin ya Pak Ahmad ya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Selanjutnya silahkan siapa lagi? Tadi Pak Husni, Bu Nia, dan Pak Ahmad. Mangga Bapak dan Ibu. Oke, Bu Kokom. Silahkan Bu Kokom. Belum di-mute. Iya. Oh, ada dua ya? Ada dua Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dari kegiatan kemarin, pembelajaran ke-1, untuk tujuan pembelajaran alhamdulillah sudah, menurut saya sudah tercapai. Kemudian di akhir, untuk kendalanya, siswa setelah pembelajaran praktek dari SPDP ya tidak bisa dikondisikan bahwa mereka keluar sendiri untuk membersihkan tangannya. Kemudian saya tidak beritahukan ke rekan-rekan bahwa saya itu sedang melakukan PPL, jadi banyak gangguan dari rekan guru untuk memanggil, ada keperluan, kemudian ada yang membawa ijazah seperti itu. Kalau menurut Ibu, inti dari pembelajaran saya, oh ya, kekurangan tadi sama dengan Bu Nia, untuk video pembelajaran saya banyak materi yang ditayangkan di video. Oke. Ya Ibu. Oke, itu yang mungkin dirasa perlu ditingkatkan untuk pembelajaran Bu Kokom. Bu Kokom sudah bisa merefleksi sendiri ya, bahwa materi itu banyak disampaikan di video, jadi seolah-olah ceramah, tapi ceramahnya versi digital gitu. Jadi anak mendengarkan penjelasan dari video. Mudah-mudahan nanti untuk perangkat yang kedua dan perangkat yang ketiga, pembelajarannya diupayakan lebih konstruktivis ya Bu ya. Anak-anak melakukan berbagai kegiatan, anak-anak tahu materi bukan dari mendengar video, tapi melalui berbagai aktivitas gitu ya Bu ya. Ya, prinsipnya seperti itu ya Bu. Kemudian tadi Ibu langsung kekurangannya. Saya yakin di setiap pembelajaran pasti ada kelebihannya. Menurut Bu Kokom, kelebihan dari pembelajaran Bu Kokom itu apa? Kelebihannya anak-anak antusias dalam membuat produk ya Bu, membuat produk plastisin dari bahan alami. Ya, patung ya? Mereka, iya. Kemudian diberikan LKPD, jadi anak dari kemarin-kemarin kan tidak biasa ya dengan LKPD, hanya dengan buku teks. Kemarin diberikan LKPD, oh iya ini untuk diskusi, jadi mereka antusiasnya seperti itu untuk diskusi dengan rekan-rekan. Diskusi itu berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila ya? Ya. Oke. Ada LKPD itu ya, saya melihat. Kemudian ada lagi Bu Kokom, misalnya, oke. Halo Bu Kokom? Iya Bu. Ya, ada hal lain lagi yang hasil refleksi Bu Kokom? Oh, ini ada siswa yang masih belum berani untuk tampil ke depan, di depan kelas ya Bu. Ya, itu penyebabnya kira-kira kenapa Bu? Bagaimana Bu? Penyebabnya kenapa kira-kira anaknya itu belum berani maju ke depan? Mungkin faktor internal dari siswa itu sendiri Bu,
di kelas juga dia pendiam. Kebetulan di satu kelompok dengan orang-orang yang semuanya tidak aktif di kelas gitu ya Pak. Oh, Jadi ya. oke. Saya dulu pernah berdiskusi entah di kelompok ini atau di gelombang sebelumnya gitu ya. Di gelombang sebelumnya ya kalau atau di kelompok ini ya dari Bu Resti gitu, saya lupa. Jadi untuk meningkatkan keberanian anak-anak ke depan, mungkin anak-anaknya memang tidak terbiasa ke depan. Jadi apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan yang pertama itu ketika untuk ini mungkin saya mute terlebih dahulu. Bu Kokom. Oke. Untuk anak-anak yang belum terbiasa maju ke depan gitu ya, ketika kita minta anak tersebut maju ke depan, mungkin kita jangan langsung minta mereka ke depannya sendiri gitu. Mungkin berdua dulu gitu ya. Jadi ini sebagai latihan, sebagai apa ya, pemanasan mereka ke depan itu tidak sendiri tapi didampingi dengan 2 atau 3 peserta didiknya gitu ya. Baru nanti ketika sudah terbiasa berdua gitu ya, insya Allah nanti lama-kelamaan mereka akan terbiasa kalau diminta maju ke depan itu sendiri gitu ya. Itu mungkin bisa dilakukan ya untuk Bu Kokom dan Bapak siswa-siswi lainnya yang misalnya ketika maju ke depan sendiri nggak mau, oh ya udah didampingi dulu siapa nih boleh berdua gitu. Nah nanti lama-kelamaan mungkin mereka akan merasa oh ke depan tuh nggak kenapa-napa kok gitu ya. Ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi mudah-mudahan dengan begitu anak-anak bisa lebih ini ya, lebih berani lagi ke depannya gitu ya. Mungkin bisa dilakukan. Nah, kemudian untuk ke depannya karena banyak gangguan, banyak iklan mungkin ya Bu Kokom dari pihak-pihak luar, mungkin baiknya juga boleh diinformasikan kepada rekan-rekan yang lain sehingga tidak terlalu banyak iklan yang akan ada gitu ya. Jadi silahkan disampaikan saja gitu ya. Itu mungkin ya Bu Kokom ya. Iya Bu, makasih Bu. Ya, selanjutnya ada lagi Bu Kokom cukup? Cukup Bu. Terima kasih masukannya. Iya. Ya, selanjutnya Pak Ujang. Silakan Pak Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Bu mohon maaf, dari pagi saya ada kegiatan dulu di MUI karena ada permasalahan umat ya Bu ya. Jadi saya masuk, saya juga ini habis beres rapat gitu Bu ya. Jadi ini juga masih di ruangan MUI gitu kan. Jadi saya menyimak sekilas dari teman-teman permasalahan untuk refleksi pada hari ini itu tidak berbeda jauh. Tetapi mungkin teman-teman semua sudah menyampaikan semuanya, kecuali saya mungkin yang terakhir ini. Mohon maaf. Ini baru yang kelima. Oh, yang kelima, kirain sudah yang terakhir. Saya baru masuk gitu Bu. Permasalahan hampir sama sebetulnya karena kita kan mungkin pertama di kamera anak itu pasti grogi atau ketika ada pendapat juga kan kurang anak itu dikeluarkan Bu ya. Itu yang pertama. Kemudian pembelajaran saya kan itu belum nyampe ke sana Bu ya. Belum nyampe ke tema 3 gitu, baru tema 2 gitu kan. Oh iya. Nah, sehingga anak itu belum bisa sepenuhnya memahami materi. Makanya saya untuk skenario mohon maaf gitu kan, sebelumnya anak dikasih tahu dulu untuk pembelajaran hari ini, tidak langsung praktik mengajar, mohon maaf. Jadi ada dulu sebab tidak nyampe materi itu atau belum nyampe tema 3 itu untuk pembelajaran yang direncanakan gitu. Kirain saya kemarin itu PPL itu pas di bulan September di pertengahan itu, makanya tema 3 itu akan masuk di pertengahan bulan September. Jadi ketika materi disampaikan ya mohon maaf itu keaktifan siswa juga kurang. Dan lagi yang terakhir saya kan pakai handycam Bu ya. Handycamnya itu ketika video berlangsung memorinya error, tidak terbaca gitu kan. Sampai sempat diganti sama HP, kemudian disambung lagi sama handycam. Kan dalam aturan harus video full ya Bu ya, tidak boleh terpotong.
Ya untuk kedepannya mungkin insya Allah dua perangkat. Kalau kemarin saya cukup mempercayakan ke handycam karena handycam itu mungkin tidak akan ada gangguan. Kirain saya kalau HP kan kadang ada gangguan atau apa gitu kan. Nah, ternyata pakai handycam juga itu ada gangguan Bu gitu Bu. Tidak mulus sama sekali, ada di luar kita prediksi bola gitu. Jadi intinya keaktifan anak kurang gitu. Kemudian dalam video pembelajarannya itu sempat terkendala karena memori dari handycam itu error bola gitu. Oh gitu. Tapi semua kegiatan pembelajaran dapat terekam Pak? Alhamdulillah Bu, itu bisa Ibu lihat di video yang saya upload Bu. Oke, ya mungkin untuk menghindari kasus-kasus yang tidak kita inginkan, kita bisa menggunakan triknya Pak Ahmad gitu ya, menggunakan dua device. Jadi kalau satu device-nya itu ada hal-hal yang tidak diinginkan, masih memiliki satu cadangan gitu ya. Mungkin itu bisa diimplementasikan oleh Bapak dan Ibu ketika tidak yakin satu device atau misalnya mengkhawatirkan terkendala dalam proses recording gitu ya. Oke, kemudian menurut Pak Ujang, apakah semua tujuan pembelajaran sudah dapat tercapai? Untuk tujuan pembelajaran, alhamdulillah dapat tercapai karena kami mengambil indikator itu alhamdulillah lah, walaupun kita harus berbasis HOT untuk anak berpikir tingkat tinggi, tetapi permasalahan itu alhamdulillah Bu tidak ada kendala di lapangan. Bahkan anak itu antusias Bu ketika kan biasanya mungkin hanya sebentar belajar itu kadang pakai medsos, ketika terjun langsung ada praktiknya anak itu jadi keingintahuannya muncul begitu, sehingga tujuan pembelajaran alhamdulillah tercapai Bu. Oke, nah menurut Pak Ujang apa kelebihan dari pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan? Untuk kelebihan dalam pembelajaran, alhamdulillah walaupun tidak 100% keaktifan anak, tetapi alhamdulillah ketika anak disuruh menyimpulkan materi atau presentasi dari hasil percobaan rangkaian seri yang telah saya sampaikan, baik dari panduan LKPD, kemudian materi yang dijelaskan atau dari tayangan video yang ditayangkan, anak bisa menyimak, bahkan bisa melaksanakan walaupun hanya dari tayangan video yang disajikan gitu Bu. Kemudian kalau menurut Pak Ujang, adakah sesuatu yang perlu diperbaiki untuk pembelajaran selanjutnya berdasarkan hasil refleksi pembelajaran yang pertama ini? Ya, hal yang harus mungkin direfleksi untuk perbaikan, mungkin yang pertama tetap guru itu yang pertamanya itu harus menguasai materi dulu Bu. Jadi ketika mengajar, apa yang kita ajarkan materinya harus betul-betul dikuasai, jangan sampai ketika kita mengajar lupa lagi gitu Bu. Itu persiapan yang begitu matang. Kemudian kendala kan kita membuat namanya RPP, rencana rangkaian pembelajaran, tetapi kadang langkah-langkah yang telah kita susun itu ada saja yang terlewat satu langkah, atau misalkan seharusnya langkah satu dulu kemudian langkah dua, kadang terbalik langkahnya itu Bu. Itu saja Bu. Oke, ya. Mudah-mudahan hal-hal yang bisa diperbaiki bisa dapat diperbaiki di pertemuan selanjutnya, dan mungkin sama juga ya dengan Pak Ahmad tadi disampaikan bahwa ini pembelajaran di awal-awal, jadi mungkin keaktifan anak-anaknya juga belum 100%, dan apalagi kalau Pak Ujang ini mungkin pembelajarannya jadi maju ke depan lagi ya, jauh maju ke depan gitu ya. Jadi mungkin anak-anak ada materi-materi sebelumnya yang belum terkuasai, tetapi mungkin itu sudah diantisipasi oleh Pak Ujang. Jadi menurut hemat saya juga itu tidak masalah dilaksanakan Pak Ujang ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Pak Ujang? Tidak ada Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Oke, sama-sama Pak Ujang. Yang selanjutnya mangga, siapa Bapak dan Ibu?
Oke, Bu Wida, silakan Bu Wida. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini mungkin saya yang pertama akan menyampaikan kendala yang terjadi pada saat kegiatan PPL yang ke-1. Secara garis besar itu sama dengan teman-teman yang lain. Yang pertama, dari keaktifan siswa itu masih kurang, terutama ketika ditanya Bu, ketika tanya jawab dengan guru, sepertinya mereka itu masih merasa malu dan suara pun kadang tidak keluar, kecil ya Bu, malu akibat dari malu. Padahal mereka itu menjawabnya betul Bu, tapi susah untuk mengemukakan gitu. Oke, itu memang seperti biasa atau ketika praktek ini saja seperti itu? Kalau seperti biasa tidak seperti itu Bu, tidak sampai seperti itu. Mungkin ya betul tadi dikatakan oleh Pak Ahmad, mungkin itu karena pertama kali lagi untuk pembelajaran tatap muka, kemudian ketegangannya juga mungkin dilihat dari karena banyak kamera, mungkin seperti itu Bu. Jadi mereka itu malah kadang kalau ditanya oleh saya itu berbisik-bisik dengan temannya, menyampaikan ke temannya, bukan langsung menyampaikan gitu Bu. Padahal jawabannya betul, itu yang disayangkan Bu. Seperti itu. Nah, kira-kira untuk mengatasi hal tersebut terjadi lagi di pertemuan kedua, apa yang akan Bu Wida lakukan? Mungkin sebelumnya saya akan menyampaikan dulu, memberi pengertian dulu bahwa pembelajaran besok tidak seperti biasa, akan ada kamera perekam, kemudian ada juga orang lain yang merekam, mungkin akan menyampaikan anggap biasa saja seolah-olah tidak ada. Mungkin saya akan mencoba seperti itu, kemudian juga akan melatih dari sekarang supaya siswa bisa mengeluarkan pendapatnya, bisa menyampaikan pendapatnya dengan baik, dengan suara yang lantang. Bahkan kemarin di video juga banyak suara-suara video yang saya buat kemarin, Bu. Oke. Nah, mungkin sesuai dengan karakteristik anak-anak ya. Anak-anak itu kan senang untuk diberikan reward. Anak-anak senang diberikan pujian gitu ya. Mungkin Ibu bisa menggunakan rewardnya. Rewardnya bisa dalam bentuk verbal, non verbal gitu. Verbal Ibu bisa memuji, kemudian non verbal misalnya ayo kita berikan tepuk tangan ataupun diberikan sesuatu misalnya bintang atau misalnya Ibu memberikan barang kecil misalnya kayak penghapus yang 1000 atau seperti apa juga itu mudah-mudahan bisa meningkatkan motivasi anak-anaknya gitu ya Bu ya. Iya, iya. Oke, selanjutnya kemudian masih kendala ini di alokasi waktu Bu, karena di saya ini pembelajaran tatap muka terbatas, waktunya dibatasi dari masuk jam 7:30 itu pulang 10:30 Bu, jadi cuma 3 jam. Nah, di 3 jam itu alokasi waktu tersebut tidak hanya tematik saja Bu, tapi ada mata pelajaran yang lain seperti matematika, bahasa Sunda, kemudian PJOK dan PAI. Jadi satu hari itu ada tematiknya dan juga satu mata pelajaran parsial. Jadi kemarin di RPP saya mengalokasikan waktu kan 5 kali 35 menit ya Bu, sebanyak 175 menit. Kemarin saya mengajar waktunya sekitar 120 menit menghabiskan waktu itu. Jadi agak langkah pembelajaran alhamdulillah dilaksanakan, semua hanya agak tergesa-gesa. Kemudian ketika diskusi juga saya memberikan waktu yang cukup singkat gitu ke siswa supaya langkah pembelajaran tersebut bisa tersampaikan. Bahkan ada satu langkah pembelajaran, mungkin itu kesalahan saya, mungkin nanti ke depan bisa membuat catatan khusus dulu, karena ada satu langkah pembelajaran yang terlewat Bu. Di sana ada tugas terstruktur yang harus dikerjakan di rumah untuk cara memelihara ulang peredaran darah itu Bu, dengan mengisi tabel olahraga selama 1 bulan. Setiap minggunya dituliskan dan video pembelajarannya juga nanti dikirim ke saya. Nah, yang seperti itu terlewat.
dan akhirnya saya menyampaikan tugas terstruktur tersebut memang harus dikerjakannya di rumah. Tugas tersebut disampaikan lewat WA grup akhirnya Bu. Soalnya sadarnya sudah akhir, oh ini belum tersampaikan untuk tugas terstruktur di rumah. Oke, jadi ada langkah yang terlewat gitu ya Bu ya? Iya. Oke, ada kelebihan yang dirasakan atau berdasarkan hasil refleksi Bu Wida? Ya, untuk kelebihannya siswa itu kelihatan kesininya merasa asik setelah mereka itu melihat tayangan video, media-media pembelajaran yang disampaikan, juga mendapatkan LKPD, mungkin menarik juga. Kemudian ketika membuat pantun, Bu, mereka itu kelihatan antusias dan asik dalam membuat pantun. Oke, jadi pembelajaran yang paling menarik menurut Bu Wida ketika membelajarkan peserta didik pada materi pantun gitu ya? Iya Bu. Oke, ya. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu Wida? Sudah Bu. Oke, mudah-mudahan nanti kendala-kendala, kemudian keaktifan peserta didik gitu ya, mudah-mudahan itu bisa lebih dimaksimalkan lagi di pertemuan yang kedua gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu, kita tuh 12 ya, bukan 11 ya? 12 Bu. Oh 12 ya, oke. 12 ya. Tadi sudah Pak Husni, Bu Wida, Bu Nia, Pak Ahmad, kemudian Pak Ujang dan Bu Kokom. Jadi sudah 6 ya. Selanjutnya 6 lagi akan dipandu oleh Bu Resti ya. Ternyata bukan 11 Bu Resti, ada 12 ternyata. Oke, ya Bu Restinya keluar lagi. Oke, saya lanjutkan. Mangga, silakan Pak Ridwan dulu ya, atau Pak Alin dulu tadi yang raise hand, saya lupa. Pak Ridwan ya? Ya, saya dulu Bu. Oke, mangga Pak Ridwan, silakan. Oh, yang saya notice dari Pak Ridwan ini ya, video editing videonya sangat luar biasa ya. Oke, silakan Pak Ridwan. Terima kasih Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nela, Ibu Resti dan teman-teman yang lain. Dalam hal kemarin praktik pembelajaran, pada intinya ya hampir sama dengan teman-teman yang lain. Terutama yang pertama saya dialokasi waktu hampir mirip dengan Bu Wida tadi. Hanya kalau di Bu Wida kan Pangandaran itu 3 jam Bu ya. Kalau Kota Banjar hanya diberi waktu 2 jam gitu ya. Iya. Jadi dari jam 8 sampai jam 10 itu harus sudah pulang anak-anak. Boleh ada anak lagi di sekolah. Karena posisi sekolah saya kebetulan di tengah kota, jadi takutnya ada gugus tugas, jadi segera dipulangkan anak gitu. Jadi kejar-kejar tayang. Oke. Sehingga di RPP saya mencantumkan itu 6 kali 35 menit, otomatis 210 menit lah kurang lebih. Tetapi karena memang waktu tersebut yang mengharuskan kita terbatas, kemudian anak juga di sini kan maksimal 50%, di kelas saya ada 28 orang sehingga setiap harinya itu bergiliran 14 gitu. Padahal kita mulai PTM itu hari Senin dan hari Kamis harus sudah mulai praktek, ya otomatis sedikit kalang kabut Iya. mengkondisikan siswa dan segala sesuatu tentunya. Tetapi ya alhamdulillah pembelajaran praktek itu sudah saya kira berjalanlah 80% kalau menurut saya gitu Bu. Meskipun itu banyak kendala lah. Pertama sama siswa itu kurang aktif lah, tentu tidak semua aktif karena pada saat pembelajaran sengaja sebelumnya sudah saya buat kelompok karena saya berpikir kalau saya buat kelompok pada saat praktek itu waktu bisa lebih lama gitu ya, sehingga saya buat kelompok sebelum pembelajaran dimulai. Pada saat itu ada 5 kelompok saya buat, terdiri dari masing-masing 3 kelompok karena saya juga mengkondisikan akan melaksanakan role playing untuk proklamasi ya gitu ya.
Jadi sengaja saya buat tiap kelompok itu 3 orang. Kemudian untuk keaktifan siswa memang dari 15 orang tersebut itu ya paling 10 orang yang saya kelihatan aktif gitu ya. Dan itu pun ya keaktifan mereka itu kadang apa ya, kalau Sundanya itu apa ya, jadi tidak aktif selamanya loh. Jadi kadang dia juga malah diam, terus malah bisik-bisik dengan temannya juga iya. Tetapi setelah ada permainan itu alhamdulillah hampir 90% aktif lah ya. Hanya yang perempuan ada 1-2 yang belum aktif karena mungkin ini kemungkinan pertama karena memang dia tatap mukanya baru, kemudian juga ada kamera, saya sediakan 2 kamera pada saat itu, kemudian ada 1 rekan yang membantu di belakang. Mungkin anak juga merasa privasinya itu mungkin sedikit terganggu gitu ya. Kemudian kendala berikutnya di kamera pada saat itu saya kan menggunakan 2 kamera. Nah, kamera yang pertama di tengah perekaman itu memori penuh, sehingga teman saya itu melambaikan tangan. Ya saya yang sedang konsen ke anak, tiba-tiba melihat lambaian tangan jadi buyar. Kemudian di-cut dulu sementara, kemudian si memori dari rekaman yang terhenti itu, saat itu saya pindahkan itu ke laptop gitu ya, takutnya nanti kan takut hilang pertama, kedua tentu tidak bisa merekam kelanjutannya gitu ya. Kemudian kendala berikutnya dari apa ya, pengetahuan siswa mungkin karena selama ini daring di rumah, kemudian belum pernah ketemu, meskipun di pembelajarannya ini pas pada saat mengajar, pada saat saya praktek itu udah di tema 2 memang Bu, di subtema 3. Jadi bahkan di hari sebelumnya sudah saya sampaikan di WA Group, karena memang pada saat itu pembelajaran itu gitu ya. Nah, tetapi pada saat kenyataan praktek masih ada anak yang merasa bingung gitu. Ini bagaimana jawabnya apa gitu. Nah, kemudian dari sisi saya sendiri juga pada saat itu perasaan nervous masih ada, karena ya berhadapan dengan kamera tentu saya yakin semua orang juga pasti merasakan hal yang sama lah, bukan hanya anak-anak gitu ya. Nervous ya. Kadang di pikiran sudah ada nih mau menyampaikan ini, tapi tiba-tiba blank gitu loh, mikir dulu ada apa di tadi itu. Jadi seperti itu mungkin Bu dari saya kendala yang saya temukan. Nah, mudah-mudahan kendala yang tadi Pak Ridwan sampaikan misalnya berkaitan dengan video, mudah-mudahan kedepannya itu sudah diantisipasi, mungkin memory card-nya cari yang lebih besar ataupun mungkin memory card kantongkan sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pembelajaran Pak Ridwan ya, karena biasanya ketika ada kendala kadang-kadang kita jadi buyar gitu. Nah, mudah-mudahan mudah-mudahan nanti bisa diantisipasi untuk praktik yang kedua ya Pak ya. Oke. Kemudian kelebihan dari pembelajaran Pak Ridwan, menurut Pak Ridwan seperti apa? Kalau menurut saya, karena di situ kelebihannya pertama karena saya kan menerapkan ada beberapa permainan ya, ada 2 permainan. Pertama yang snowball crawling itu yang untuk aspek kata-katanya anak jadi antusias lah, saling melempar pertanyaan tiap kelompoknya, meskipun tadinya semua kata-katanya mau saya praktekkan, tetapi karena alokasi waktu juga sehingga hanya beberapa gitu loh. Kemudian di role playing juga mereka semangat berdiskusi antara ketiga tokoh, Soekarno, Ahmad Subarjo, dan Mama Ganta. Mereka aktif berdiskusi merumuskan teks proklamasi. Kemudian perwakilan dari masing-masing kelompok juga sudah berani untuk presentasi gitu. Oke, jadi ada beberapa kegiatan ya, snowball saya itu lihat, kemudian ada proses aktif gitu ya siswa-siswanya. Kemudian yang selanjutnya sesuatu yang menurut Pak Ridwan perlu ditingkatkan. Perlu ditingkatkan tentunya motivasi terhadap siswa yang paling utama.
karena penting sekali kalau pembelajaran berpusat pada siswa, kemudian siswanya tidak aktif, tentu kan tidak maksimal lah. Artinya tidak berhasil. Kira-kira Pak Ridwan, bagaimana cara atau apa yang akan dilakukan oleh Pak Ridwan untuk meningkatkan motivasi di pembelajaran yang kedua nanti? Sudah terpikir? Insya Allah Bu, kalau nanti kan saya juga ada beberapa kegiatan. Pertama ada kegiatan mengunjungi toko, karena di depan sekolah ada toko pakaian, karena saya nanti kan mengangkat materi tentang diskon. Nanti saya ajak anak ke sana supaya anak lebih antusias melihat kenyataan real gitu lah. Kalau diskon itu seperti ini, kemudian cara penghitungannya seperti ini, seperti itu. Nah, kemudian di samping itu mungkin juga pemberian reward terhadap anak mungkin ditingkatkan lah. Karena kemarin juga sebenarnya saya sudah memberi reward sama anak, hanya kalau di video mungkin tampaknya hanya sekedar tepuk tangan atau pujian, tetapi di luar itu alhamdulillah kemarin saya ajak mereka ke warung semua beli bakso. Ditraktir, wah traktirnya bakso. Ya, 15 orang saya belikan bakso semua alhamdulillah kemarin itu. Mantap. Jadi supaya di kedepannya itu anak lebih antusias, besok bakso lagi gitu. Seperti itu Bu. Bakso Tasik ya. Iya. Oke, ya. Ada bakso viral di sini yang 15.001 gitu Bu, yang gede-gede. Gitu. Jadi anak seneng gitu, baru pertama kan banyak yang belum mencoba gitu. Mantap nih. Iya. Oke, mudah-mudahan itu bisa motivasi anak, tapi mungkin juga tidak terlalu muras ini dompet Pak Ridwan juga ya untuk ke depan. Oke, ya ada lagi yang mau disampaikan Pak Ridwan? Oke, cukup ya. Ada beberapa peserta lagi yang belum bergabung. Alhamdulillah Bu Resti sudah bergabung kembali. Halo Bu. Sepertinya ya Bu, mohon maaf. Mohon maaf, barusan terkendala mikrofonnya, nggak tahu kenapa, tapi sekarang udah bagus lagi. Oke, siap. Ibu sudah ada 7 peserta, jadi kurang lebih tinggal 5 peserta lagi yang belum menyampaikan hasil refleksinya. Mungkin sekarang Pak Alim terlebih dahulu ya Bu ya? Ya baik Bu. Oke. Ya Bu, terima kasih kepada Ibu Mela dan kepada Ibu Resti. Ya, silakan Pak. Iya. Kalau saya kegiatan PPL 1 yang kemarin, pertama dari waktunya gitu ya. Waktunya terlalu cepat karena kegiatannya dibatasi Bu. Jadi waktunya itu dibatasi hanya sampai jam 10. Dari jam 8 sampai jam 10. Itu pun tidak semua anak hadir, hanya 50%. Terus dalam kegiatan 1 hari itu anak tidak hanya belajar tematik yang kita ajarkan, tapi ada pelajaran yang lainnya juga. Jadi waktunya mepet, saling kejar-kejaran lah gitu Bu. Terus yang kedua, anak kurang antusias, kurang aktif dalam pembelajaran. Mereka masih banyak yang malu-malu untuk mengemukakan pendapat atau untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh saya. Nah, justru mereka malah ada yang bisa menjawab tapi suaranya tidak kedengaran. Harus disamperin. Kalau disamperin, nah baru kedengaran. Padahal mereka bisa gitu untuk menjawab materi yang telah disampaikan. Terus untuk selanjutnya dalam pengerjaan LKPD, itu pengerjaan LKPD juga agak diburu-buru juga karena tadi itu waktu, karena berkejar-kejaran dengan waktu, jadi pengerjaan LKPD-nya agak terburu-buru. Untuk selanjutnya video, saya untuk masalah perekaman video masih amatir ya.
itu aja putus-putus karena sambung menyambung itu Bu, memori ya, karena satu memori, kedua dalam pengambilan video kameranya itu banyak yang blur, jadi banyak yang diputus-putus Bu. Jadi kameranya itu malum kamera yang amatir, pikselnya aja berapa gitu Bu, karena pakai HP gitu ya. Masih lensa yang inilah, masih pikselnya juga masih yang di bawah ini. Terus itu untuk video banyak yang dipotong-potong karena banyak yang ngeblur. Untuk selanjutnya apa ya? Tadi keaktifan sudah ya Bu ya? Untuk keaktifan siswa tadi kurang aktif ya, karena siswa baru pertama masuk, jadi agak gimana gitu ya, agak kaget atau agak gimana gitu. Terus apa ya, mengemukakan pendapat gitu. Dalam mengemukakan pendapat kurang antusias, mereka ragu-ragu padahal jawabannya benar gitu. Nah, untuk selanjutnya supaya siswa tidak kaget atau tidak ragu-ragu dalam menjawab, mungkin saya membuat video, mungkin membuat media pembelajarannya yang lebih interaktif lagi dan menggunakan PowerPoint yang lebih menarik untuk perhatian anak tersebut. Itu Bu, yang kelemahan dari saya yang kemarin tersebut. Mungkin ada tanggapannya dari Ibu. Baik Pak Alin, barusan Pak Alin sudah mengemukakan mengenai bagaimana proses pembelajaran pada siklus 1 dari PPL yang sudah Pak Alin laksanakan ya Pak. Barusan yang disampaikan itu berupa kekurangan-kekurangan yang mungkin Bapak hadapi atau kendala yang dihadapi pada saat proses pembelajaran kemarin yang sudah dipraktekkan. Nah, apakah selain kekurangannya apa ada kelebihannya Pak dari praktek yang sudah terlaksana itu Pak? Mungkin kelebihannya pada waktu saya menyampaikan materi listrik dinamis dan listrik statis menggunakan aplikasi PET Simulation. Jadi anak sebelum ke PET Simulation, anak disuruh mencoba dulu, kamu coba anak-anak kalau saklar matikan, terus saklar hidupkan, apa yang terjadi, seperti itu Bu. Jadi anak dibuat pemahaman dulu nih tentang listrik dinamis. Cuma saya tidak langsung ke listrik dinamis. Setelah anak menyalakan dan mematikan lampu menggunakan saklar, baru saya ke PET Simulation, yaitu dengan cara rangkaian listrik tadi Bu. Kan di PET Simulation ya ada kabel, ada resistornya, ada baterainya. Nah, di situ saya menjelaskan, nih anak-anak, lampu yang kalian tadi hidupkan dan nyalakan adalah seperti itu. Kalau saklarnya dibuka, seperti apa lampunya? Terus kalau saklarnya ditutup, lampunya seperti apa? Dan lihat di kabel tersebut ada yang bergerak tidak? Nah, setelah saya mengonsepkan itu, baru anak-anak, oh iya Pak, ada yang bergerak, itu ada arus listriknya. Nah, kalau arus listrik yang bergerak itu apa itu, anak-anak dinamakan listrik apa? Nah, dari situ anak-anak serentak, oh iya Pak, ini di buku ada kalau arus listrik yang bergerak itu arus dinamis, berarti listriknya itu bergerak melalui kabel-kabel itu Pak ya. Nah, seperti itu Bu. Jadi saya pemahamannya menggunakan PET Simulation. Jadi kenapa menggunakan PET Simulation? Untuk memudahkan anak mengerti tentang listrik dinamis dan listrik statis. Jadi saya menggunakan PET Simulation Bu. Untuk statisnya juga menggunakan PET Simulation, cuman medianya itu balon yang digosok-gosokkan ke baju. Jadi kalau anak prakteknya penggaris digosok-gosokkan ke rambut. Jadi seperti itu Bu kegiatannya. Ya baik Pak. Kalau menyimak berdasarkan yang sudah Pak Alin jelaskan barusan, kalau menurut saya
itu sudah masuk ke dalam pembelajaran yang masuk HOTS ya, sudah HOTS karena tadi ketika anak mempraktekkan tentang saklar, masuk ke saklar yang tadi sudah Bapak jelaskan itu, jadi anak dibawa untuk berpikir gitu, berpikir kritis. Kalau menurut saya sih seperti itu. Tapi tadi Pak kan Bapak menyampaikan beberapa kendala ya Pak yang berhubungan dengan waktu yang sempit pada saat melaksanakan praktek, kemudian ada pelajaran berkejaran juga dengan mata pelajaran lain selain materi yang Bapak sampaikan, tema materi yang Bapak pelajarkan. Nah, apakah tujuan pembelajarannya tercapai Pak dari semua yang sudah disusun itu, semua tujuan pembelajaran tercapai apa bagaimana Pak? Untuk bahasa Indonesia kan ide pokok pikiran ya itu sudah tersampaikan Bu, karena saya membuat 4 paragraf ya, 2 paragraf untuk contoh dan 2 paragraf untuk dikerjakan di LKPD. Setelah saya meriksa LKPD, anak bisa mencari ide pokok di paragraf ketiga dan keempat. Terus untuk materi listrik statis dan listrik dinamis, saya hanya memberikan pengertiannya. Ini loh apa yang dimaksud dengan listrik dinamis dan apa yang dimaksud dengan listrik statis. Nah, itu soalnya ada di LKPD. Nah, anak-anak bisa menjawab cuma dengan bahasa mereka sendiri. Kalau menurut mereka, listrik dinamis itu listrik yang bergerak melalui kabel-kabel. Di kabel-kabel itu ada listrik yang bergerak. Begitu Bu, bahasa anak sendiri. Terus untuk yang listrik statisnya kan praktek menggunakan penggaris. Nah, bagaimana penggaris sebelum digosokkan ke rambut atau ke pakaian? Mereka juga bisa menjawab, ini kertasnya malah menjauh setelah digosokkan ke rambut, kertasnya mendekat dan menempel ke penggaris, seperti itu Bu. Jadi saya hanya mengambil indikator supaya anak bisa menjelaskan apa itu ide mencari pokok pikiran dalam paragraf dan menjelaskan pengertian listrik dinamis dan listrik statis. Iya Pak, jadi secara keseluruhan kalau yang tertuang di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, tujuan yang ada di situ secara keseluruhan tercapai atau memang ada beberapa tujuan yang tidak tercapai karena terkendala waktu tadi atau bagaimana Pak? Secara keseluruhan ada Bu yang kelewat Bu. Ada di RPP-nya yang kelewat. Saya karena tidak baca RPP-nya secara keseluruhan ya. Di kegiatan pembukanya ini, di pembukaan intinya ini, yaitu satu yang kelewat di pembukaan inti, yaitu mengenai pengertian dari teks non fiksinya. Saya kelewat Bu. Kalau tidak diingatkan oleh siswa itu saya blank Bu. Untung anak ada yang bertanya, Pak kalau teks non fiksi itu apa gitu Pak. Nah untung saya diingatkan sama siswa Bu. Itu yang saya kelewat dari situ Bu. Jadi saya langsung malah ke contohnya gitu. Ya siap Pak. Kalau menurut Bapak hal yang perlu ditingkatkan dari setelah Bapak melaksanakan praktek pembelajaran dari siklus 1 ini, kira-kira apa Pak yang perlu ditingkatkan untuk pembelajaran berikutnya nanti, yang kedua dan seterusnya? Menggunakan media yang menarik siswa gitu Bu ya, menggunakan media yang lebih menarik siswa. Terus ice breakingnya itu yang bisa menimbulkan percaya diri siswa. Jadi siswa itu percaya diri dan tidak minder untuk mengemukakan pendapat. Jadi sebelumnya saya itu harus ice breaking dulu supaya antara siswa dengan saya sendiri siswa tidak ada ketakutan lah untuk mengemukakan pendapat atau untuk bertatap muka. Jadi supaya untuk menimbulkan percaya dirinya itu terlebih dahulu saya akan ice breaking dulu gitu Bu. Untuk membangun percaya diri siswa. Ya, setuju Pak. Ada lagi Pak yang akan disampaikan? Mungkin itu dulu Bu. Cukup untuk yang lain-lainnya itu dulu. Udah Bu, segitu dulu aja Bu. Oh iya, terima kasih banyak Pak Alin. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bu Susi selanjutnya. Bu Susi ya, Ibu Susi silakan. Iya. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Resti atas waktunya. Yang mau saya sampaikan pertama adalah tentang kendala atau kekurangan waktu praktek pembelajaran siklus ke-1 kemarin, Bu. Yang pertama mengenai waktu. Alokasi waktu yang sudah saya buat itu tidak sesuai dengan pelaksanaan karena tadi seperti teman yang lain juga terbatas dengan adanya pelaksanaan tatap muka terbatas. Sampai waktu kemarin itu proses pembelajaran, orang tua tidak banyak yang menjemput gitu Bu. Jadi di luar saya merasa konsentrasi anak pun merasa terganggu ya Bu. Dengan seperti itu pasti kita kurang konsentrasi. Kemudian yang kedua, anak itu tegang, tidak santai, tidak rileks, itu mungkin karena memang anak kelas 2 itu saya belum pernah masuk ke kelas 2 ya Bu, karena bukan anak saya gitu. Saya kan kemarin kelas 4 ya. Mungkin faktor yang pertama itu. Kemudian materi yang saya ambil di kemarin hasil pembelajaran ke-1 itu adalah tema 4, dan menurut guru kelasnya itu anak-anak belum sampai ke sana, jadi ya anak agak colok gitu ya Bu. Walaupun sehari sebelumnya saya sudah berusaha maksimal untuk memberikan dulu skenario-nya kepada anak gitu Bu, memberikan materi dulu tentang materi yang mau saya ajarkan besoknya. Tapi ya namanya anak tetap saja Bu, anak ada yang kurang aktif, bahkan mungkin belum paham materi karena belum sampai ke sana. Itu mungkin Bu. Kemudian saya juga merefleksi pembelajaran saya itu ada satu langkah terlewat, mungkin karena ya satu grogi tadi kata Pak Ridwan di depan kamera, bukan hanya anak, kita juga Bu ada grogi juga. Ada langkah yang terlewat, salah satunya itu LKPD tidak, langkah penggunaan LKPD tidak saya jelaskan di awal. Untuk kelebihannya mungkin pada pembelajaran SBDP itu anak tertarik dalam membuat mainan karya patung imajinatif. Yang saya arahkan itu membuat mobil atau motor, tapi karena saya suguhkannya videonya tentang membuat mobil, jadi anak semua seragam membuat mobil. Mereka sangat antusias dengan diberi plastisin yang terisi dari 5 warna, itu mereka sangat antusias. Kemudian mereka juga antusias ketika saya melakukan pembelajaran menggunakan PowerPoint dan memperlihatkan video. Mungkin di sana mungkin karena saya guru baru, jarang sekali atau mungkin belum ya pembelajaran seperti itu. Nah, untuk kedepannya saya ingin mengupayakan pembelajaran yang seperti itu supaya anak-anak memang bisa belajar dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Itu Bu. Iya, baik Bu Susi, terima kasih banyak. Tadi kan Ibu kendalanya di waktu ya. Kalau misalnya nanti ke depannya apabila sudah tahu bahwa ternyata waktu yang terbatas, kemudian tadi karena sudah tahu orang tua mungkin sudah tahu jam anak pulang tuh jam segini, jadi konsentrasi anak terganggu seperti itu karena orang tua sudah banyak yang menjemput gitu. Ibu ada solusi nggak Bu nanti untuk kedepannya gimana gitu Bu? Iya, untuk kedepannya ya Bun, solusi yang sudah saya pikirkan itu karena kemarin kelas 2 mungkin masih dijemput, nanti kan kalau di siklus 2 saya itu kan kelas 4, kemungkinan tidak ada orang tua yang menjemput, dan waktu kelas 2 dan kelas 4 itu agak berbeda, diberi kesempatannya kelas 4 itu lebih dari kelas 2, mungkin itu salah satu solusi yang bisa saya buat untuk yang siklus kedua. Iya, Bu, apakah semua tujuan pembelajaran tercapai Bu sesuai dengan yang sudah direncanakan di dalam RPP? Alhamdulillah semua bisa tercapai, walaupun ya kurang maksimal ya Bu, saya belum merasa puas gitu Bu. Iya, Ibu merasa apakah pembelajaran sudah
pembelajaran yang berbasis TIPEK, HOT, dan keterampilan abad 21, menurut Ibu apakah sudah tertuang gitu Bu ketika Ibu praktek? Apa sudah ada gitu, seperti itu sudah muncul? Iya. Kalau untuk hotnya mungkin saya masih rasa masih kurang ya Bu untuk hotnya serta pembelajaran abad 21. Kalau untuk TIPEK-nya dengan menghadirkan PowerPoint dan video seperti itu, saya rasa untuk kelas bawah sudah cukup ya Bu. Iya, baik, terima kasih Bu. Ada lagi yang akan disampaikan Bu? Sudah Bu, terima kasih sudah cukup. Ya, sama-sama. Selanjutnya Ibu Nia ya Bu, Bu Nia Deniati, silakan Bu Nia. Terima kasih Bu Rusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kemarin hasil refleksi saya praktek mengajar ke-1. Kelemahannya sama dengan teman-teman yang lain Bu. Di keaktifan siswanya karena memang bukan siswa yang kelas di AMPU, kelas yang saya AMPU. Jadi mereka masih malu-malu untuk mau mengemukakan pendapatnya. Jadi memang itu kendala sama dengan teman-teman yang lain. Terus waktunya antara yang praktik sama yang di RPP itu berbeda. Di RPP saya mengganti alokasi waktunya masih 1 kali 35 menit, sedangkan untuk prakteknya saya waktunya sampai 1 40 menit, harusnya 4 kali 35 menit. Terus untuk kelebihannya, kekurangannya masih di RPP-nya ada salah satu langkah-langkah yang di RPP itu pada kegiatan pendahuluan ada yang keliwat 1 karena mungkin dengan yang lain karena waktunya memang cuma di 2 jam, jadi takutnya ada kegiatan intinya ketinggalan, jadi mesti dicepetin, jadi nggak ingat sama sekali. Terus untuk kelebihannya karena memang di saya SD pinggiran ada pembelajaran yang menggunakan PowerPoint, jadi anak-anak tertarik walaupun PowerPoint-nya masih bentuk sederhana, terus bentuk LKPD kan di sekolah saya belum ada Bu, jadi mereka tertarik seperti itu. Apalagi LKPD-nya ada warnanya, bukan hanya sekedar tugas yang harus mereka kerjakan, tapi di situ ada gambar-gambarnya, jadi mereka tertarik untuk melihat seperti itu Bu. Itu saja sih Bu Rusti. Ya, baik, terima kasih Bu Nia. Ya, saya setuju dengan Ibu ya Bu, ketika kita misalnya membuat LKPD, LKPD juga berpengaruh terhadap antusiasme anak ketika belajar. Misalnya saya juga pernah dikoreksi gitu. Ini saya buat LKPD warnanya hitam putih saja gitu, tidak berwarna. Bu Resti, kenapa ini udah bagus loh, ini udah ada gambar, udah ada ini. Gimana kalau sebaiknya LKPD-nya itu lebih berwarna lagi, jadi anak tuh terbawa jadi senang aja gitu ya Bu, betul juga. Terus seperti tadi ketika anak di Bapak Ibu semuanya tadi sudah menyampaikan anak dihadapkan dengan ketika kita mengajar tapi ada kamera, kemudian diawasi oleh orang lain, maksudnya guru lain. Saya juga ikut merasakan ketika saya disupervisi oleh ibu kepala sekolah, saya di sekolah, walaupun saya sudah biasa mengajar gitu, sama seperti Bapak Ibu ya, tapi kalau ada ibu kepala sekolah, anak-anak juga ikut tegang juga, ikut khusus ada ibu kepala sekolah gitu atau gimana lah ya, seperti itu. Nah, ini sharing juga sih ya, apa yang saya alami di sekolah juga tidak jauh berbeda seperti yang Bapak Ibu alami. Kebetulan di sini juga di Kota Bandung mungkin akan dimulai PTM terbatas juga mulai
hari Senin besok tanggal 6. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya Pak, Bu. Sama seperti di daerah Bapak Ibu juga. Nah, Bu Nia mungkin akan saya tanyakan tadi kan ketika Ibu praktek di kelas yang bukan mampu oleh ibu, misalnya tadi ibu mendapatkan kendala anaknya tidak terbiasa mungkin ya bertemu dengan ibu. Nah, kira-kira ketika nanti saat ibu akan praktek pembelajaran berikutnya, apakah ibu akan di kelas yang diampu lagi atau kelas yang bukan diampu oleh ibu juga ketika nanti untuk praktek pembelajaran yang kedua? Suaranya Bu, suara Bu Nianya kurang ini ya Bu. Sinyal mungkin ya. Kebetulan bukan lagi Bu, jadi saya diberi tanggung jawab kelas 6, kebetulan yang dibuat praktek kelas 5-3. Oh iya, Ibu sudah ada solusi Bu, sudah ada solusi bagaimana cara gitu supaya anak-anak tidak merasa gimana canggung atau tegang ketika Ibu masuk mulai praktek di kelas ya, Bu, nanti kebetulan ya. Kelas sepertinya sama dengan teman-teman yang lain sebelum saya melakukan praktek siklus yang kedua atau yang praktek yang kedua, hari sebelumnya saya melakukan briefing dulu, pengenalan dulu, biar anak-anak tidak terlalu tegang seperti itu Bu, dengan alat-alat seperti direkam menggunakan handphone atau dan yang lainnya, biar mereka sudah terbiasa untuk hari berikutnya untuk praktek seperti itu Bu. Oh begitu Bu. Kalau tujuan pembelajaran yang sudah tertuang di RPP apakah sudah tercapai semua Bu saat Ibu praktek kemarin? Alhamdulillah Bu Resti, untuk praktek yang pertama kemarin walaupun banyak sekali kendalanya untuk tujuan pembelajaran, alhamdulillah menurut saya sudah tercapai semua. Ya, alhamdulillah ya Bu. Pertanyaan yang terakhir nih Bu, hal apa yang kira-kira perlu ditingkatkan ketika Ibu setelah melaksanakan proses pembelajaran di siklus 1 itu Bu, untuk pembelajaran berikutnya? Memanfaatkan lagi media-media yang menurut saya baru Bu, pengen belajar lagi memanfaatkan media seperti menggunakan PowerPoint-nya mungkin harus dikembangkan lagi, jangan hanya berupa dasar-dasar PowerPoint, pengen ada penato atau yang lainnya seperti itu. Iya, baik, terima kasih Bu Nia. Ada lagi yang akan disampaikan Bu?
Ya. Kalau begitu kita lanjutkan dengan Ibu Bapak yang lainnya ya. Yang belum itu Ibu Ida dengan Pak Nasimanto. Kalau tidak salah, mau Ibu Ida dulu atau Pak Nasimanto dulu? Oh ya, silakan Bu Ida. Silakan Ibu Ida. Terima kasih Bu Resti atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mengungkapkan refleksi tentang RPPL yang siklus pertama yang kemarin ya. Pada dasarnya kendala-kendala yang saya alami mungkin hampir sama dengan yang teman-teman yang lainnya ya Bu. Yang pertama masalah keaktifan siswa dalam berdiskusi itu seolah-olah si anak itu masih abai ya Bu dalam berdiskusi, jadi belum aktif. Terus yang kedua, dalam presentasi itu ada beberapa dari perwakilan kelompok. Yang kelompok satu mah suaranya besar, tapi yang kelompok 2 dan ketiga itu suaranya tidak terekam oleh kamera. Mungkin karena anaknya itu malu atau bagaimana, soalnya kan kalau pas pembelajaran biasa mah nggak ada yang merekam, hampir sama dengan teman yang lainnya. Mungkin ini ada yang merekam guru yang oleh sama guru yang lainnya atau gimana gitu, anak juga merasa nervous. Saya juga emang merasa beda kalau yang dinamakan direkam oleh teman jawab. Selanjutnya saya juga ini dalam penggunaan PowerPoint merasa bahwa PowerPoint yang saya gunakan berupa teks Bu, teks bacaan. Jadi belum apa ya, belum bisa ke PowerPoint yang lebih ininya lagi. Jadi masih berupa teks Bu, yang saya dipakai di PPL ini. Untuk ininya, kalau untuk yang presentasi anak ke depan itu, jadi si anak itu Bu enggak ini. Saya suruh perwakilan ke depan, jadi malah ada yang saling tunjuk. Saling tunjuk, kamu aja dulu, jadi gitu Bu. Jadi masih ini ya, mungkin sayanya belum menguasai penguasaan kelasnya, mungkin anaknya juga ini masih merasa malu-malu untuk kedepannya, jadi masih saling tunjuk itu. Kalau untuk tujuan pembelajarannya alhamdulillah tercapai Bu, walaupun ya masih belum maksimal. Apalagi ya, kalau yang biasa pembelajaran yang hari-hari biasa kan sekarang itu luring ya Bu, luringnya itu masih dalam bentuk PTM terbatas, jadi si anak itu jadi masih sama teman-temannya itu masih baru gitu Bu dalam ininya. Jadi dengan gurunya pun belum apa lama saling kenal. Jadi masih ada kendala-kendala dalam pembelajarannya, belum pada kenal satu sama lainnya. Itu juga merupakan kendala untuk dalam proses PPL saya siklus 1 itu. Mungkin baru itu Bu. Ya. Baik Bu Ida, kalau untuk kelebihannya apa Bu? Yang kelebihannya, iya mungkin dalam pembelajaran ini saya baru pertama kali menggunakan PowerPoint yang biasanya belum pernah lah menggunakan PowerPoint, apalagi yang itu mengoperasikan Infocus, saya juga baru pertama kali. Dan juga menggunakan LKPD ya mungkin kelebihannya ada gambar-gambar yang itu Bu, ada gambar-gambar yang berwarnanya itu. Kebanyakan kan saya menggunakan LKS-nya itu dari buku modul biasanya, dari LKS. Iya. Iya. Tadi Bu kan kata Ibu anak-anaknya tuh masih ada yang banyak apa maksudnya kurang aktif ya Bu ya. Iya. Kira-kira apa sih Bu penyebabnya kenapa anak-anak bisa kurang aktif seperti itu? Dan apa ada solusinya apa Bu kira-kira yang terpikirkan oleh Ibu untuk nanti praktek pembelajaran berikutnya supaya anak-anak lebih aktif lagi seperti itu Bu? Mungkin untuk kedepannya supaya anak aktif mungkin saya bisa menggunakan reward gitu ya Bu ya, bisa ya.
boleh kan ya menggunakan reward? Kalau misalkan anak yang menjawab pertanyaan, mungkin saya akan kasih reward berupa apa gitu. Iya. Berupa. Oh gitu ya Bu ya. Kalau misalnya hal yang perlu ditingkatkan deh dari proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Mungkin dalam penguasaan materi saya mungkin harus lebih itu lagi mungkin ya Bu. Penguasaan materi, penguasaan langkah-langkah juga saya harus lebih memahami atau menghafalkan lagi supaya proses pembelajarannya berjalan lancar. Ya, baik. Terima kasih Bu Ida. Kira-kira ada lagi yang ingin disampaikan Bu? Sudah cukup Bu, makasih. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Ya. Selanjutnya Pak Nasimanto ya Pak. Pak Nasimanto sudah ada? Hadir Bu. Silahkan Pak. Oh ya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semuanya, bahwa saat ini saya akan melakukan review tentang pembelajaran ataupun PPL yang 1 minggu yang lalu saya laksanakan di sekolah saya. Hanya saja sedikit informasi bahwa sekolah saya itu untuk saat ini itu sedang menerima rehabilitasi dari kementerian, sehingga pembelajarannya tidak bisa di sekolahan karena rehabilitasi itu semua ruang kelas. Jadi ruang kelas dari ruang kelas 1 sampai dengan ruang kelas 6 itu di rehab total, kasarannya seperti itu. Genteng saja nggak ada. Jadi untuk pembelajaran kebetulan untuk Kabupaten Pangandaran itu boleh tatap muka, tetapi 50% masuk gitu. Kebetulan yang kemarin saya lakukan untuk PPL itu untuk kelas 3 jumlahnya ada 28 siswa, 50%-nya. Jadi kemarin itu saya hanya 14 siswa, 13 yang satu nggak berangkat kayak gitu. Secara global dari review tersebut memang berbeda dengan hari-hari biasanya karena kami melaksanakan pembelajarannya itu di tempat yang berbeda, bukan di sekolahan kayak gitu. Waktu itu kemarin itu di PKM di sebuah desa Emplak, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Kebetulan di sana ada PKM, pusat kegiatan masyarakat. Kebetulan saya minta tempat dan waktunya diperbolehkan. Nah, dari kegiatan PPL tahap 1, antusias dari anak itu lumayan tinggi kayak gitu. Kebetulan saya itu biasa setiap harinya itu memegang kelas 5, tetapi untuk yang kemarin itu saya itu kebetulan megang kelas rendah kayak gitu, kelas 3. Jadi agak grogi sedikit kayak gitu loh. Secara umum sih peningkatan signifikan sangat luar biasa dari anak-anak karena setiap harinya itu paling pembelajarannya lewat media-media yang ada di sekitar, paling dengan kapur, dengan ini di papan tulis kayak gitu. Tapi kemarin itu berbeda. Saya menggunakan media PowerPoint, kemudian peralatannya juga ada proyektor dan lain sebagainya. Yang tadinya biasanya menggunakan kapur tulis untuk menulis di papan tulis, kemarin saya menggunakan whiteboard kayak gitu. Anak-anak jadi, loh kok beda ya Pak kayak gitu. Itu kemudian secara ini juga bagus ya, karena menurut saya itu tempatnya luar biasa, agak kayak di universitas, kursi dan ininya juga sudah modern. Tapi review juga nanti untuk Bu Resti untuk memberikan komentar dan sarannya. Memang pembelajaran sendiri ataupun pembelajaran biasa dengan pembelajaran direkam ataupun untuk kegiatan PPL ini itu sangat berbeda. Ada grogi dan lain sebagainya. Grogi dari seorang guru juga ataupun grogi juga dari anak juga, karena merasa
gerak-geriknya itu ada kameranya kayak gitu loh, sehingga mereka memang sebagai anak dalam pembelajaran itu kurang leluasa seperti hari-hari biasa. Beda lah kayak gitu. Kemudian untuk pembelajaran yang PPL ini beda dengan yang kemarin karena memang saya targetan itu supaya anak belajar secara konstekstual, artinya pembelajarannya itu memang benar-benar dalam dunia nyata kayak gitu. Kebetulan kemarin itu di kelas 3 saya mencoba untuk pembelajaran tema 5 terkait dengan cuaca yang mana memuat 2 mata pelajaran, bahasa Indonesia dan matematika. Di dalam pembelajaran matematika itu terkait dengan pengenalan bilangan pecahan, dan saya juga mencari benda yang memang bisa dipraktekkan untuk mengenal untuk pengenalan kepada siswa terkait dengan bilangan pecahan. Kebetulan saya dari simulasi yang kemarin pembuatan rencana pembelajaran menggunakan roti, dan alhamdulillah anak-anak itu sangat antusias dengan saya membagikan roti kayak gitu. Walaupun satu roti itu harganya 5.000 kali 14 anak, kali kemarin saya membeli 15 kayak gitu. Ya lumayan sih, ada uangnya kayak gitu. Tapi lebih besar kayaknya punya Pak Ridwan kemarin, katanya membeli bakso. Kalau saya itu memang benda konkretnya itu roti, supaya memang diimplikasikan ke dalam pecahan itu enak kayak gitu loh. Enaknya dalam arti setelah break pembelajaran bisa dimakan kayak gitu. Kemudian kalau roti kan untuk dipotong-potong dan lain sebagainya memang sangat mudah. Ya mungkin bagian dari antusiasme siswa-siswi mengikuti pelajaran saya karena memang mungkin dibagi roti kayak gitu loh. Nah bahkan ada anak yang bilang kalau setiap hari ya enak ini Pak, setiap hari dikasih roti ataupun makanan yang lain kayak gitu. Ya tapi kan ya memang ya nggak masalah kalau 1 kali 2 kali lah untuk membelikan sebuah properti pembelajaran yang bisa dimanfaatkan secara langsung oleh siswa, nggak masalah. Tapi kalau setiap hari membeli roti ataupun membeli bakso ya bahasanya bandar tekor kan kayak gitu. Kayak gitu ya, mungkin sedikit banyak seperti itu secara gambaran terkait dengan pembelajaran PPL yang kemarin saya lakukan. Plus minusnya memang pembelajaran tanpa monitoring ataupun dipantau oleh kamera dengan yang memakai kamera memang sangat beda kayak gitu. Mungkin hanya itu secara review untuk pembelajaran PPL kemarin. Dan secara intrinsik memang untuk tujuan pembelajaran, pembukaan, kemudian penggalian materi dan penutupan, ya insya Allah saya semaksimal mungkin, dan saya katakan itulah yang saya sampaikan sudah sesuai dengan yang ada di RPP. Begitu Bu Resti dan teman-teman review yang bisa saya sampaikan. Mohon kritik dan sarannya. Kira-kira apa yang tadi saya sampaikan, kira-kira ada pertanyaan ataupun tidak? Ya, baik, terima kasih Pak Nasimanto atas pemaparannya. Barusan sudah diungkapkan ya Pak mengenai kelebihan dan kekurangan dalam proses pembelajaran pada siklus 1 yang sudah Bapak laksanakan. Setuju sekali Pak dengan apa yang sudah Bapak sampaikan, bahwa ternyata tempat atau suasana kelas itu sangat berpengaruh terhadap anak belajar gitu Pak. Kalau misalnya kita mengatur tempat atau suasana kelas sedemikian rupa yang bisa membuat anak nyaman ketika belajar, itu juga mempengaruhi terhadap konsentrasi, motivasi belajar anak juga. Contoh misalnya ketika saya ini berbagi pengalaman saja, ketika saya membelajarkan anak secara cooperative learning gitu ya Pak, saya mengatur tempat duduk mereka itu bagaimana supaya bisa semua anak walaupun dikelompokkan dalam kelompoknya itu tempat duduknya itu supaya bisa menangkap atau menyimak apa yang disampaikan oleh saya gitu. Jadi mungkin
ketika pengaturan tempat duduknya tidak blocking, tidak ada yang blocking membelakangi guru seperti itu ya. Jadi anak-anak semua menghadap ke apa namanya, kalau misalnya layar ya layar, kalau misalnya papan tulis ya papan tulis. Jadi tidak ada yang membelakangi gitu ketika dalam pembentukan pengaturan tempat duduk pada saat dikelompokkan seperti itu. Dan setuju juga mungkin dengan pendapat teman-teman yang lain ketika kita misalnya akan menyampaikan pembelajaran, baik itu jangankan bukan di kelas yang kita ampu gitu, di kelas yang kita ampu juga ketika akan ada pemantauan misalnya dengan ada sesuatu yang aneh-aneh bukan aneh-aneh dalam tanda kutip, misalnya kita direkam oleh kamera, video, atau misalnya ada orang lain yang mengawasi, misalnya kepala sekolah atau siapa gitu yang mendampingi masuk ke kelas, pasti ada perasaan grogi, tegang seperti itu pasti ada sih. Tapi sebisa mungkin kita ya berusaha lah gitu. Saya juga berusaha supaya anak-anak tetap enjoy, menikmati ya seperti tadi kata Bu Wida, anak-anak kita belajar seperti biasa aja, seperti yang biasa kita lakukan. Anggap aja ibu kepala sekolah tidak ada atau misalnya tidak ada kamera, ya berjalan alami aja seperti yang biasa kita lakukan seperti itu. Dan kemudian tadi ya Pak, kita harus mengeluarkan roti kalau Bapak itu ya, bakso. Nah, memang itu setuju, saya juga sekali-kali memang suka seperti itu. Mungkin itu juga salah satu bentuk reward buat mereka juga kali ya mungkin ya Pak Bu. Tapi tadi kembali mengingat apa yang disampaikan oleh Ibu dosen, Ibu Mela, bahwa reward itu kita tidak hanya memberikan berupa materi, misalnya berupa benda ataupun makanan, tapi bisa berupa pujian, berupa kata-kata, ucapan terima kasih atau tepuk tangan seperti itu tadi. Saya juga waktu dulu pernah di kelas 2 tuh, setiap anak yang melaksanakan suatu kebaikan ataupun berhasil di kelas, saya kasih bintang. Jadi anak-anak mengumpulkan bintangnya itu setiap belajar. Nanti dikumpulkan di akhir semester ataupun di pertengahan semester, siapa bintang yang paling banyak, dia dapat hadiah. Seperti itu sih Bapak Ibu pengalaman saya. Mungkin begitu. Pak Nasimanto, ada yang ingin disampaikan lagi atau mungkin dari teman-teman yang lain yang akan disampaikan? Terima kasih atas saran, kritik, dan reviewnya. Mudah-mudahan untuk kedepannya lebih baik lah. Ini sebagai kaca benggala saya, ternyata mengajar itu tidak semudah yang dibayangkan karena berhadapan dengan orang dan lain sebagainya. Tapi target kita sebagai seorang pendidik adalah outputnya supaya siswa lebih baik dalam setelah mengenyam pembelajaran. Mungkin hanya itu. Terima kasih kepada teman-teman dan Bu Resti serta Bu Mela atas luar biasa lah atas segala sesuatunya supaya saya lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bu Resti, terima kasih. Sudah selesai semua refleksi dari kacamata Bapak dan Ibu. Untuk besok silakan mengerjakan LK ya, kalau tidak salah ada yang harus Bapak Ibu kerjakan. Kemudian semua tagihannya mudah-mudahan bisa terupload gitu ya. Semua tugas-tugasnya bisa terupload dari video, LK, kemudian ya sudah ya, video dan lembar kerja. Jadi insya Allah nanti bisa kami nilai begitu untuk siklus yang pertama. Untuk besok tidak ada Google Meet Bapak dan Ibu, nanti kita akan melaksanakan Google Meet di lusa. Untuk lusa itu kita akan masih membahas tentang refleksi, tapi refleksi berdasarkan hasil observasi dari kami berdua gitu ya. Kalau hari ini mungkin dari kacamata Bapak dan Ibu, lusa itu dari kacamata kami berdua. Mudah-mudahan sedikit banyak kita bisa saling belajar begitu ya. Itu mungkin untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Resti. Sama-sama Ibu. Ya, Bapak dan Ibu juga terima kasih telah hadir di Google Meet hari ini. Insya Allah kita bertemu lusa. Saya tutup untuk kegiatan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Saya izin live ya. Warahmatullahi